Lalu harapan sekarang perbaikan akhlak anak kita di mana? Di pesantren lah. Ya wate ijak, dete ijak gure-gure jakbe. Jadi oleh karena itu perbanyak pesantren malam hari untuk anak-anak. Anak-anak masuk pesantren malam hari itu adalah sisa-sisa tenaga orangnya kabeh cerita. Hanya itu dengar apa boleh. Enggak mampu mereka mendengar lagi, apalagi untuk dipatih. Mereka sudah duduk tadi. Jadi waktu mereka yang paling produktif itu adalah di sekolah itu. Maka harapan banyak untuk perbaikan akhlak anak-anak kita itu adalah hari ini bengkelnya di sekolah, nomor 2 di rumah. Bukan nomor 2 kan orang tua, bukan. Kondisi kita seperti itu. Orang tua tidak punya kemampuan untuk mendidik anak, maka sekolah harus menjadi sistem yang dibentuk khusus untuk memperbaiki akhlak anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah, Tungku Kesi, Tungku Imum, Ketua DKM, ya, tokoh-tokoh masyarakat Gampong Berawi, kepada kawan akrab saya Ustadz Ivan Aulia Trisnadi yang telah mengimami kita tadi, kepada tokoh-tokoh masyarakat, gure-gure, guru-guru, tengku-tengku, abu-abu, adun-adun, banyak abang-abang saya yang hadir di sini, ya. Kepada seluruh para jamaah, pada guru-guru saya yang berhadir juga, pada para jamaah sekalian yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, dan kepada pengurus BBC, ya, yang telah Safari Subuh BBC yang telah memfasilitasi, memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sedikit nasihat dalam pertemuan kita kali ini. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan iman, kesehatan jasad, ya, kemudian kebahagiaan dalam keluarga, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini agak sedikit sensitif, tapi ini masalah harus kami sampaikan demi bukan amar ma'ruf, bukan cuma nahi mungkar, tapi adalah amar ma'ruf saja, dari sisi amar ma'ruf saja. Dan direkam ini bukan supaya banyak didengar orang, tetapi direkam adalah supaya kalau ada yang salah bisa sama-sama diperbaiki dan dinasehati. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, tadi kita dengarkan imam kita telah membacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah memutuskan pada orang-orang ummiyina rasulan minhum, seorang rasul daripada mereka, yatlu alaihim ayatihi, supaya, ya, dia membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yatlu alaihim ayatihi wal hikmah, ya, dan juga membacakan kepadanya hikmah, mengajarkan kepadanya hikmah, wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmata, supaya, ya, untuk apa? Yatlu yuallimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, wa yuzakkihim, dan juga untuk mensucikan mereka, membersihkan mereka daripada dosa dan dari segala hal yang tidak baik pada diri mereka.
Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, walaupun mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Datangnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas beliau adalah disuruh oleh Allah membacakan ayat-ayat Allah. Kemudian tugas Nabi kita selanjutnya adalah untuk mengajarkan kepada kita umat ini adalah Al-Quran, Al-Hikmah. Sebahagian ulama berpendapat adalah sunnah, ya, hikmah itu. Kemudian membersihkan kita. Jadi tugas Nabi itu, tugas datangnya Islam ini dibawakan oleh Nabi, fungsinya nanti adalah untuk membersihkan jiwa kita dari apa? Dari dosa, dari tabiat, dari kebiasaan yang tidak baik pada diri kita. Nanti betul-betul ada fungsi agama ini tazkiyah. Tazkiyah itu adalah pembersihan diri. Pembersihan diri secara baik maknawi ataupun sifatnya adalah materi, bisa terlihat atau tidak terlihat. Berfungsi pada jiwa, berfungsi pula pada jasad kita. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, begitu juga Nabi mengatakan, ya, kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, innallaha lam yab'asuni mu'annitan, ya, mu'annitan wa muta'annitan, walakin ba'athani mu'alliman muyassiran. Sesungguhnya Allah tidak mengutusku mu'annit selaku atau sebagai mu'annit. Mu'annit itu adalah menyusahkan. Enggak. Nabi diutus oleh Allah bukan untuk menyusahkan. Wala muta'annitan, dan bukan pula muta'annit. Muta'annit itu adalah orang yang suka mencari kesalahan orang lain, suka untuk melihat-lihat yang salah-salah menteng dipegah. Yang tidak benar saja yang disorot. Bukan begitu. Nabi tidak diutus oleh Allah hanya untuk melihat hal yang negatif saja. Bukan. Walakin ba'asani mu'alliman muyassira. Tetapi Allah mengutusku adalah untuk mu'alliman, untuk menjadi mu'allim, menjadi pendidik yang mendidik manusia ini semua. Muyassiran, kemudian muyassiran lagi adalah untuk muyassir, untuk mempermudah. Pendidikan yang benar akan mempermudah kehidupan. Orang yang mendidik muridnya dengan benar, ya, maka akan mempermudah kehidupan yang dialami atau dilakukan oleh murid tersebut. Saudaraku, apa yang ingin kami sampaikan, bahwa tugas Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah selaku pendidik. Luar biasa dikatakan oleh Nabi, sehingga Muawiyah beliau, ya, sampaikan bahwa lam ara mualliman qablahu wala ba'dahu khairan minhu. Aku tidak pernah melihat ada seorang muallim, bukan nabi. Kalau kita katakan nggak ada nabi terbaik, kalau nabi nggak ada mana baik mana yang lebih baik, nabi nggak bisa dibanding-bandingkan. Tapi tugas selaku muallim, selaku orang yang mengajarkan dan mendidik, itu tidak ada yang menyerupai dengan beliau, kata Muawiyah. Tidak ada sebelum dan juga sesudah beliau. Beliaulah orang nomor satu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Cina dulu kita tahu terkenal. Kalau dibilang Cina dalam sejarah, terkenalnya apa? Cina dalam sejarah terkenalnya apa? Satu yang sangat terkenal di Cina dalam sejarah sampai hari ini bisa kita lihat, apa? Tembok raksasa Cina. Itu dibuatnya di dalam kota atau di atas gunung? Bahasa orang Aceh pungo buatnya. Iya tuh gunung itu kan, ya. Tembok raksasa justru di atas gunung dibuatnya. Saya pun belum pernah pergi. Saya hanya lihat kami hanya lihat di foto saja atau di gambar saja. Mungkin saudara kami sudah banyak yang pergi langsung menginjak dan melihat bagaimana hebatnya peradaban Cina pada saat itu yang membuat tembok raksasa di atas gunung, bahkan mereka buat dengan panjang lagi dan lebar yang luar biasa hebat. Mencengangkan sekali. Untuk apa? Salah satu katanya fungsi tembok itu adalah untuk melindungi mereka dari serangan musuh. Ya, demi faktor keamanan negara ataupun dinasti pada saat itu. Tetapi fakta dalam sejarah, dalam abad tersebut
itu ada beberapa kali justru musuh berhasil masuk dan menyerang dinasti pada saat itu yang berkuasa. Lewat apa? Apakah mereka panjat tembok? Bukan. Tetapi masuk lewat pintu yang dibuat. Jadi dibuat tembok itu supaya musuh tidak menyerang, tidak masuk. Tapi justru musuh itu masuk lewat pintu yang sudah disediakan. Berfungsi tidak tembok itu? Justru masuk lewat pintu yang disediakan. Cina pada saat itu membangun peradaban yang hebat, mampu memproduksi ya daripada sebuah bangunan yang sampai hari ini ya, teknologi kita sampaikan yang sampai hari ini menjadi salah satu keajaiban dunia sampai hari ini. Tetapi mereka lupa untuk membangun manusia. Mereka membangun peradaban yang luar biasa mencengangkan sampai hari ini. Tapi mereka lupa membangun manusia yang berada di pintu tembok itu. Jadi musuh masuk lewat mana? Lewat pintu. Buka di pintu. Disogok begitu masuk semua musuh. Kalau tembok, tapok. Tembok nggak sanggup tapok apa? Nggak sanggup diseruduk. Manusianya dengan mudah buka pintu. Mereka membangun peradaban ajaib, tapi tidak membangun manusianya. Nggak berfungsi peradaban itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah sedikit ingin kita merenungkan. Apa kabar pendidikan kita hari ini? Apa kabar akhlak kita hari ini? Apa kabar sistem pendidikan yang mampu mengajarkan akhlak terbaik bagi anak kita? Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam beberapa referensi yang pernah kami baca, para pakar-pakar yang mengajarkan tentang masalah karakter, hari ini kurikulum berkarakter sudah diagung-agungkan, sudah mulai banyak ditelaah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW sudah jelas kita katakan bahwa beliau mengajarkan, diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak itu. Sudah jelas, itu sudah menjadi keimanan kita bahkan, bahwa Rasulullah diutus untuk mengajarkan akhlak. Nah hari ini dalam sistem pendidikan kita ya, adakah anak-anak itu boleh mereka ya, diberikan nilai lulus tidak lulusnya berpatokan kepada akhlak mereka? Boleh tidak? Mereka tidak lulus karena akhlak mereka, boleh tidak? Ada penilaian khusus lulus tidak lulus dengan cara itu? Padahal itu fungsi agama kita yang paling inti, tugas Nabi yang paling inti. Tapi sistem pendidikan kita tidak memperbolehkan anak-anak ini tidak lulus karena batat, walau carong tetapi batat. Dia walaupun pintar tetapi ini anak tidak punya akhlak, tidak punya adab, tidak lulus dia. Hancur kepala terkulai pecat der. Ini anak tidak boleh naik kelas. Kenapa? Nya naik kelasnya kakak kena pecat lu. Nya bekna yang nilai 5 tiro. Mohon guru-guru semua jangan ada yang nilai 5 ya. Kalau ada yang 5 angkat nilainya. Berapa? Terserah ron-ron, pokoknya belewat namanya. Itu saya dengar beritanya di luar negeri seperti itu. Di dalam negeri ada seperti itu. Saya nggak menuduh, itu berita saya dengar di luar negeri seperti itu. Mereka ya, kalau seandainya anak-anak ini nilainya rendah, itu tolong kepala sekolah dan ini ya, dengan ada yang tinggal kelas. Dulu mungkin pada saat bapak-bapak kami hari ini urunsi kamu ya, kalau ada seandainya ya, tinggal kelas itu biasa. Tinggal kelas, kenapa? Ya tinggal kelas. Sistem pendidikan seperti itu. Ada anak yang memang belum bisa langsung matang pada saat itu. Mungkin tahun depan dia baru memperbaiki dirinya. Yuzakihim, dia membersihkan dirinya. Ya, secara keilmuan juga, secara juga adab dan karakter. Maka bagaimana saudaraku yang dimuliakan Allah, sistem kita pada hari ini? Pertama adalah sistem pendidikan. Memang sudah begitunya Ustaz. Yang kita kejar itu adalah pengetahuan. Yang kita kejar itu adalah wawasan,
Ya, itu yang penting, keilmuan saja secara logikanya. Cerdas, makanya cerdas cermat kita sangat terkenal dulu. Kenapa? Kemampuan cepat mereview apa saja informasi sebanyak-banyaknya dengan cara yang cepat. Tapi hari ini sudah kalah dengan Google. Ya, sudah kalah dengan Google. Google semuanya bisa dicari dalam waktu yang sangat cepat sekali. Jadi kalau seandainya kita didik anak kita untuk menjadi Google, ya sudah ada Google itu nggak berfungsi lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, guru-guru kami, ya, mohon maaf, ini adalah kita katakan sistem pendidikan kita yang pertama. Yang kedua, kita selaku wali murid ada masalah juga. Kita juga sudah termakan dengan sistem ini, bahwa kita mau anak kita itu memang pinter di bidang itu, walaupun akhlak mereka tidak baik. Yang penting itu. Bahkan ada wali murid yang ingin supaya anaknya masuk di tahfidz Al-Quran, dia akan menilai sekolah tahfidz itu tahun ini berapa juz sudah engkau hafal. Sudah 10 juz, bagus, tahun pertama sudah 10 juz, pahitah nyum betil hetun tamat mandu. Bagaimana akhlakmu dengan Al-Quran selama ini, selama engkau menghafal? Bagaimana akhlak mereka? Kamu hanya memikir masalah akhlak padu juz kayak fayanulun. Kami tak mikir masalah berapa, tapi anak kami sudah hafal berapa juz. Sehingga sekolah tahfidz Al-Quran juga demi meridhokan orang tua juga harus mikir kepada kejar tahfidz. Enggak semua anak punya kemampuan yang sama. Tapi yang mesti harus dikejar, harus betul-betul diperbaiki sedari awal adalah, ya, tahun pertama enggak ada yang hafal Quran dulu. Akhlakmu seperti apa dulu, baru kamu boleh pegang Al-Quran. Quran ini suci. La yamassuhu illal mutahharun. Quran ini suci, enggak ada yang boleh mendekat ini kecuali orang-orang yang suci. Allah katakan, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh megang Quran ini kecuali orang yang suci. Oh, kenapa dah wudu mentang? Bukan cuma sekedar wudu. Bagaimana akhlakmu? Bagaimana mulutmu? Baru engkau boleh memegang dekat dengan Al-Quran. Maka akhirnya Mahat Tahfidz Al-Quran harus buat apa? Sistem yang luar biasa. Bagaimana? Setahun pertama jangan mendekat Al-Quran kalau akhlakmu belum baik. Setelah itu baru ada rekomendasi, dekatlah dengan Al-Quran, baca Al-Quran, dan engkau mulai menghafal Al-Quran. Itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan iman kepada para sahabat, kemudian diajarkan akhlak mereka, kemudian mereka belajar Al-Quran. Izdazna bihi imana, bertambah iman kami ketika kami membaca dan belajar Al-Quran. Dari sini Bapak Ibu sekalian, bahwa kami menyoroti juga dari sisi bahwa kita selaku wali murid, selaku orang tua, berikan porsi bagi anak kita untuk mereka belajar akhlak mereka. Itu yang kita sorot betul. Itu yang kita tanya kepada bapak guru mereka, ibu guru mereka di tempat mereka pendidikan. Bagaimana akhlak anak saya? Ini matematikanya 5. Enggak, saya bertanya masalah akhlak anak saya. Ada dia membuli anak-anak lain tidak? Tolong kasih tahu saya. Bagaimana dengan siapa? Dengan kawan-kawannya seperti apa? Itu yang kita tanyakan. Sehingga guru juga tidak jadi si malakama. Ini sebenarnya kita kejar ini atau kita kejar itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi ini introspeksi kepada kita wali murid juga dalam hal ini. Pentingkanlah akhlak dan pendidikan anak. Pentingkan akhlak dan pendidikan anak. Ini kami tidak penting kalau anak kami masih SD ini, mungkin ya secara matematikanya atau mungkin secara bahasanya, membacanya masih kurang. Kami tidak penting dulu itu. Masih ada proses SMP-nya, nanti ada tingkat SMA. Mereka sedang berproses. Mungkin saja ada anak yang mengejar pengetahuannya itu adalah di akhir nanti. Mungkin kelas 1 belum bisa baca. Kalau hari ini anak SD saja kelas 1 belum bisa baca, oh belum bisa kami terima. Kelas 1 SD mau lamar SD belum bisa baca, oh nggak bisa ibu, harus sudah bisa baca baru boleh masuk SD. Semua anak kan berbeda perkembangannya, ya. Mereka masih berkembang, mungkin kelas 3 mereka lancar membaca. Yang penting masalah bagaimana akhlak anak ibu ini. Apa masalah dengan akhlak anak, dengan karakter anak ibu, sehingga kami di sekolah akan kami perbaiki mereka ke arah situ. Itulah inti agama kita. Perbaikan akhlak itu, sistem pendidikan harus diarahkan ke situ. Maka hari ini kita perlu kepada survei yang mensurvei sekolah-sekolah untuk
Masalah sekolah di pinggir pantai dengan sekolah di bukit dan di gunung, itu beda masalah anak-anaknya. Masalah anak di kota, beda permasalahannya. Maka hendaklah kawan-kawan, mahasiswa-mahasiswa yang di ilmiah ini, untuk supaya diarahkan mereka buat disertasi mereka, tesis mereka dan yang lain kepada survei sekolah-sekolah. Masalah apa? Bagaimana memperbaiki karakter sekolah-sekolah di sini. Di Brawe berbeda dengan di daerah pinggiran sana. Ya. Bagaimana sekolah-sekolah di Brawe? Masalah guru di situ apa? Masalah perbaikan akhlak. Survei. Apa metode yang pernah dibuat untuk memperbaiki akhlak anak-anak di sini? Metode ini ternyata tidak tahan uji. Ada beberapa metode lain. Ajarkan kepada atau buat sebuah hipotesa untuk itu. Arahkan anak-anak mahasiswa kita untuk menyelidiki di bidang itu. Kalau memang kita tidak punya dana khusus pemerintah untuk masalah survei perbaikan karakter, arahkan anak-anak kita. Guru-guru besar kita mengarahkan ke situ. Kenapa? Ini inti agama kita, perbaikan akhlak. Ilmu mereka tertinggal hari ini, besok bisa dikejar. Tapi akhlak mereka hari ini rusak, besok nggak bisa diperbaiki lagi. Hari ini rusak akhlaknya, khususnya anak-anak SD dan anak-anak SMP. Pembentukan karakter paling penting anak-anak kita. Pada saat itu lewatlah mereka. Maka pada saat itu suruh jaga tembok itu, tembok-tembok bobol. Suruh jaga bank pun bobol. Suruh jaga di pemerintahan, disinan ke akhlaknya, Bapak Ibu sekalian. Akhlaknya. Maka sistem pendidikan harus diarahkan ke situ, Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau begitu ada sebuah teori daripada kami, kalau boleh kami ingin sampaikan, bahwa kalau kita melihat, kita sepakat bahwa akhlak anak-anak kita nggak sorot orang tua, nggak sorot akhlak orang tua. Nanti hana selesai buat dulu, ya, hana selesai kayaknya untuk sorot saja masalah akhlak anak-anak kita. Kita setuju semua bahwa anak-anak kita akhlaknya, sopan santunnya sudah menurun, nggak sama lagi dengan orang-orang tua kami pada saat masih muda, pada saat masih kecil. Jauh beda. Kayaknya mana? Jauh beda agama mana? Ya. Jauh beda. Kita sepakat, kalau boleh kita katakan kita ijma lah. Sama-sama mendung bahwa akhlak anak-anak kita itu dalam kondisi memang menurun. Oke, berarti kalau begitu itu adalah masalah kita bersama. Bukan masalah orang Banda Aceh saja, masalah orang Sigli juga, masalah orang Tapak Tuan juga, masalah orang Singkil juga. Masalah kita bersama kalau begitu. Lalu kalau kita ketahui bahwa itu adalah masalah kita bersama dan itu ijma kita bersama, lalu di mana harapan solusi itu ada? Baik, lo dah pegang apa masalah-masalah mendung. Lalu harapan solusi itu di mana kita akan taruh? Pat kira-kira jid tapubutnya. Bengkel mana bisa kita bawa? Kalau kita tahu nih betul nih mobil ini sudah rusak, nggak bisa pakai. Kan mikir bukan masalah perusak. Jangan ada orang rumah rusak bercoban, pakai bercoban. Atau rusak ini nggak bisa jalan. Kenapa? Jangan memperbanyak menceritakan masalah kerusakan. Tapi sekarang ceritakan tentang bengkel mana yang cocok kita bawa ini. Ini bengkel mana ini yang bisa kita berikan harapan untuk perbaikan akhlak anak-anak kita, generasi kita yang akan datang, anak-anak dan cucu-cucu kita nantinya. Orang tua kita katakan, orang tua di mana? Bagi kitanya urungci. Yang kita alhamdulillah semua adalah orang tua, punya anak hari ini, punya keluarga. Di mana akhlak itu harus kita perbaiki? Orang tua lah Ustaz. Orang tua adalah keluarga. Baik. Kemungkinan yang nomor dua adalah sekolah. Di mana kita akan memperbaiki akhlak anak-anak kita generasi ini di mana? Di sekolah, Ustaz. Pertama adalah keluarga, yang kedua sekolah. Berarti itu dua institusi yang kita harapkan. Nah, tapi teori kami, ya, betul kedua institusi itu. Tapi harapan pertama untuk bengkel, untuk perbaikan itu adalah bukan di dalam keluarga, tetapi di sekolah adanya. Bukan di keluarga, tapi di sekolah. Ini untuk bengkel. Rusak mungkin adalah mobil rusak, mungkin gara-gara orang yang
Orang yang bawanya salah, sehingga rusak, cepat rusak. Sekarang kita bicara masalah bengkel ini. Bengkel bukan berarti keluarga tidak penting, bukan. Tapi kita bicara masalah bengkel ini. Bengkelnya mana? Kalau kita pergi ke sekolah, sepakat bapak ibu guru di sekolah, guru-guru kami, bahwa akhlak anak-anak itu adalah di mana? Keluarganya lah. Ya bukan? Kita tanya sama ibu-ibu guru, bapak-bapak guru di sekolah, akhlak anak kita ini di mana kita perbaiki? Hai cik mak ngayah ni cik lagi nya. Di mana buat kamu cuma ijak tiurau lian dia wo. Datang anak itu hanya beberapa saat, kemudian dia akan balik pulang ke rumahnya. Ya tanggung jawab orang tuanya lah. Jadi kami di sekolah hanya mikir bagaimana sisi intelektualitasnya saja, wawasannya saja, keilmuan, masalah akhlaknya bawa bau runci. Setelah itu mereka ijak ber, nyena ijak ber kaki, nah hana ijak ber kaki. Itulah yang namanya bahasa orang Aceh tulak cerun. Metulak-tulak cerun. Orang tua mengharapkan di sekolah, institusi pendidikan mengatakan bahwa enggak, itu adalah urusan orang tua. Tapi teori kami adalah perbaikan ini di sekolah. Alasannya kenapa? Ada orang tua yang nana cik hana gue inginkan. Yang dibuat ustaz cik memang alah kana cik kana geroi. Anak yang pertama kami belum mau ada anak, tapi cik kana geroi gimana budak tu? Ada orang tua yang memang tidak punya kapabilitas untuk jadi orang tua sebelum jadi pendidik. Dan itu banyak. Jadi orang tua kapasitas bukan selaku orang tua bagi anak mereka, tetapi adalah kakek. Jut keluarga mengkurina mendong. Tidak menjadi seorang ayah dan ibu. Itu fakta dalam keluarga. Begitu juga kalau kita bicara bahwa bagaimana mendidik mereka. Mereka tidak tahu bagaimana untuk mendidik anak mereka. Banyak orang tua yang tidak tahu mendidik anaknya, tapi mereka punya anak jelas. Tetapi sekolah sudah mengiklankan, daftarkan anak kami di sini. Tahun ini dibuka pendaftaran baru. Siapa yang mencari anak? Ya, kita sekolah cari anak untuk kami didik. Bagus. Berarti sekolah ingin mencari anak. Lalu ada apa lagi? Kami punya guru. Dan negara menyediakan sekolah itu. Guru-guru yang belajar di situ, yang mengajar di situ apa? Mohon maaf, ini guru-guru kami semua adalah tidak sama sekali mendiskreditkan guru, tapi adalah bicara tentang masalah bagaimana harapan ke depan. Ini adalah guru-guru kita yang ada di situ. Itu adalah guru-guru yang digaji oleh negara dan lulusan terbaik di kabupaten ataupun di kabupaten lah. Itu dibuka SD sana, SMP sana perlu kepada 5 orang guru. Satu provinsi semua mendaftar. Yang lulus cuma 5 orang. Yang terbaik bawa ke sana. Institusi terbaik, orang-orang terbaik terpilih ada di mana? Di sekolah. Teori dulu kita. Kemudian uang negara dikucurkan khusus untuk siapa? Untuk guru. Ada kucuran khusus untuk guru. Digaji khusus, tapi bapak ibunya di rumah enggak digaji. Gara-gara enggak digaji, makanya mereka sibuk cari gaji dan juga cari nafkah di luar. Pulang malam, anaknya sudah tidur. Siapa yang akan memperhatikan mereka? Bahkan orang tua dengan anaknya interaksinya lebih sedikit daripada interaksi guru dengan murid. Betul tidak? Anak-anak kita, waktu yang paling produktif dalam hidup mereka itu berada di mana? Kapan? Dan di mana mereka pada saat itu? Waktu paling terbaik, paling produktif itu ada di mana? Dari jam 8, jam 7 pagi sampai zuhur, itu mereka berada di mana? Itu waktu paling produktif. Waktu paling baik bagi pendidikan. Mereka ada di mana? 4 ada katanya. Di sekolah. Pulang dari sekolah mereka, itu sisa-sisa tenaga mereka. Ijak buat tu pot lah, nyampi antara tengok dengan kan. Antara tidur dan enggak mereka. Malam lagi naik jakbut. Nah, ada juga yang jakbut malam setelah solat maghrib atau solat isya. Itu sisa-sisa terakhir tenaga mereka. Pegah li guru ya ber tak betak getaknya di hana ka dengar. Panai dengar ka dari bunga po 7 kabeh. Lalu harapan sekarang perbaikan akhlak anak kita di mana? Di pesantren lah. Ya wate ijak ijak gure-gure
jakba. Jadi oleh karena itu perbanyak pesantren malam hari untuk anak-anak. Anak-anak masuk pesantren malam hari itu adalah sisa-sisa tenaga orang yang kabeh cerita. Hanya itu dengar terpelih. Enggak mampu mereka mendengar lagi, apalagi untuk dipatih. Mereka sudah duduk tadi. Jadi waktu mereka yang paling produktif itu adalah di sekolah itu. Maka harapan banyak untuk perbaikan akhlak anak-anak kita itu adalah hari ini bengkelnya di sekolah, nomor 2 di rumah. Bukan nomor 2 kan orang tua, bukan. Kondisi kita seperti itu. Orang tua tidak punya kemampuan untuk mendidik anak, maka sekolah harus menjadi sistem yang dibentuk khusus untuk memperbaiki akhlak anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Maka kalau seandainya ada terjadi kecurangan dalam sistem pendidikan, itu adalah merupakan musibah paling besar di abad ini. Alhamdulillah, di Mesir, pengalaman kami, apa yang membanggakan di Mesir, ya, bukan cuma masalah ulama dan warisan banyak ilmu, tapi kami masih melihat bahwa satu huruf apa hasil daripada ijazah yang kami dapatkan di kuliah itu murni daripada kemampuan kami sendiri. Tidak sempat untuk contek dan yang lain, nggak ada itu. Ya. Dan di sana ada yang S2 8 tahun, 9 tahun, akhirnya tidak dapat ijazah S2-nya, drop out. Hai, kalau 8 tahun harus gagal. Ya, sistem pendidikan seperti itu. Ada orang yang dia mampu S1 saja, S2 dia tidak mampu, ya gagal, pulang. Anda tidak layak, balik pulang. Hai, kali 5 tahun, budak 5 tahun, tidak punya keahlian di bidang itu, balik pulang. Sistem pendidikan seperti itu. Ada yang gagal, ada yang berhasil, tahapannya berbeda-beda. Ada amanah dalam sisi pendidikan yang diwariskan oleh ulama-ulama Mesir. Yang itu juga dalam sistem pendidikan harus kita pertahankan. Maka boleh kita katakan bahwa institusi pendidikan itu adalah institusi paling suci. Terserah itu pendidikan formal atau pendidikan berupa seperti masjid ini. Masjid adalah sistem pendidikan, institusi pendidikan umat. Sekolah juga adalah institusi pendidikan umat bagi anak-anak kita. Itu institusi suci. Maka taruhlah orang-orang yang betul boleh mendidik anak kita. Mungkin institusi perpolitikan kita, politik pemerintahan kita boleh kita ragu. Tapi jangan pernah ragu pada sistem pendidikan atau institusi pendidikan. Harus orang-orang terpilih yang terbaik. Dinas pendidikan itu adalah dinas suci. Kenapa? Itu yang mendidik anak-anak kami. Itu yang perhatikan dengan sistem pendidikan anak-anak kami. Itu mesti adalah institusi yang suci, yang bersih. Maaf dengan kata-kata suci ini, harus kita sampaikan dia harus suci demi anak-anak kita yang lebih baik. Dengan sistem pendidikan yang lebih baik, bagi guru-guru kami yang lebih baik, sistem guru-guru kami yang lebih baik. Iya. Bapak Ibu sekalian, harapan paling besar adalah dalam perbaikan akhlak ini di sekolah. Haraplah guru menjadi uswah teladan. Kemudian sistem sekolah dibuat guru yang mampu betul-betul mendidik akhlak anak mereka. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang tidak mampu mereka untuk mendidik daripada anak-anak kami secara akhlak mereka. Diarahkan ke situ. Ini keistimewaan kita Aceh. Kami Aceh betul-betul anak-anak kami didik sistem pendidikan istimewa kami. Bukan agama saja, pendidikan juga istimewa. Maka di Aceh itu anak-anaknya kalau akhlaknya nggak baik nggak lulus, Bu. Itu di Aceh. Kalau yang lain mungkin, tapi di Aceh nggak mungkin. Ada aja bemenan nih pegah ligo. Kenyang mana? Betul tidak? Kita mau suatu saat orang akan bilang bahwa di Aceh itu kalau akhlak anak-anak itu tidak baik, nggak lulus mereka, Bu. Kalau mau itu bawa ke tempat lain, tapi di Aceh nggak akan lulus mereka. Kenapa? Itu pendidikan, sistem pendidikan mereka istimewa di sana. Itu dia. Kita mau suatu saat seperti itu demi generasi anak-anak kita yang lebih baik ke depan. Iya. Kita harus menyediakan, ya, anak-anak kita betul-betul terdidik dari sisi ini. Maka di akhir daripada tausiah kami yang singkat ini, kami ingin sampaikan perkataan daripada seorang pemikir muslim terkenal, yaitu Malik bin Nabi. Beliau sampaikan begini dalam Sirrun Nahdah tentang masalah salah satu rahasia peradaban umat. Beliau sampaikan begini: idza faqadatil akhlaq
taharraratil gharizah. Kalau seandainya akhlak itu lepas, maka insting manusia pun mulai memuncah. Wahuna tantasir al-hamajiyah wa tataqawwa wa bidzalika tantalikul anan ila sukutil hadarah. Kalau seandainya insting manusia lebih berkuasa daripada akhlak mereka, maka hadarah, peradaban itu akan runtuh. Fa idza taharraratil gharaid fil afrad wa saitarat alaihim wa tawajjahat uqulum nahwul kam wal arqam. Maka apabila gharizah insting manusia ini lebih menguasai mereka daripada akhlak mereka, maka akan mengarahkan kehidupan mereka kepada kam wal arkam. Mereka akan lebih mementingkan pada kuantitas dan juga nomor berapa. Pada saat akhlak mereka sudah mulai tidak ada, menurun, mereka lebih berpikir berkuasa dalam diri mereka insting, maka mereka akan hidup mempertimbangkan kepada kam wal arkam, kuantitas dan nomor. Mereka akan hidup lebih mengarahkan kehidupan mereka kepada kuantitas, berapa, padu, nomornya yang lebih mereka pikir dalam hidup mereka. Wa faqadatil insan qimatu ruhiyah al-haqiqiyah. Maka pada saat itu qimah ruhiyah, nilai ruhani pun mulai luntur, tidak berlaku lagi. Ini lebih baik, kualitas ini lebih baik. Enggak, kami bukan kualitasnya, ini nomornya dapat berapa, nomornya lebih kita pikirkan. Apabila gharizah insting akhlak itu menurun dan gharizah insting berkuasa, seperti itu akan jadi. Nah, kemudian wasarat hadarah fi yadihi wasilah istimar wa wasilah ittihad wa zulm wal fasad wa dhabt. Maka pada saat kita lebih berpikir pada kuantitas, maka jadilah peradaban hidup suatu bangsa, suatu masyarakat pada saat itu adalah mengarah kepada apa? Az-zulm, kezaliman, fasad, korupsi, dan juga dhabtun, dan saling menekan ke bawah. Hidup kita akan begitu pada saat peradaban nomor dan kuantitas dalam hidup kita. Akan terjadi kezaliman, akan terjadi apa? Kemudian fasad, korupsi, kemudian akan terjadi apa? Dhabtun, akan menekan ke bawah. Yang ia tu tegan uyup, yang iup tegan lom uyup, uyup tegan lom, yang orang si jangan tegan saja, tekan saja. Ini dikarang tahun 60-an, ini buku ini, bukan hari ini, 60-an. Terbukti tidak? Malik bin Nabi, pemikir muslim terkenal dari Aljazair, beliau sampaikan itu kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Maka kita mengharapkan, berdoa untuk sekolah kita, guru-guru kita, Allah perkuatkan mereka menjadi benteng nomor 1 untuk perbaikan akhlak. Kemudian jadikan orang tua kami adalah orang-orang yang mampu mendidik. Kita berijtihad sebaik mungkin untuk mendidik akhlak bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita semua. InsyaAllah Aceh ke depan akan lebih baik pada saat pendidikan mereka akan lebih baik dan menjadi solusi terbaik bagi perbaikan akhlak anak-anak kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ishfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir li masyayikhina wa asatizatina wa liman lahum fadlun alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka khaira kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam wa nisbatul ilmi ila aslam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.